Ternyata Bapak Ibu, kemuliaan akhlak itu mempengaruhi. Bahkan dengan kemuliaan akhlak kita bisa meraih derajat tinggi di dalam surga Allah, melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Allahu Akbar. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang termulia akhlaknya. Bahkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk satu, menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, kalau boleh saya padatkan agama. Saya belajar agama dari A sampai Z. Isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya kumpulkan semua ajaran Islam, sumber rangkaian Islam, saya jadikan satu dan saya padatkan untuk mengambil satu tema, dan kesimpulan tidak akan menemukan yang lebih mulia daripada kemuliaan akhlak. Itu inti daripada Islam. Bermulia akhlak ketika berhubungan sama Allah, bermulia akhlak di hadapan Rasulullah, bermulia akhlak saat salat, bermulia akhlak di rumah, bermulia akhlak bersama istri, bermulia akhlak bersama suami, bermulia akhlak sebagai ayah, bermulia akhlak sebagai ibu, bermulia akhlak dengan tetangga, bermulia akhlak sesama muslim, bermulia akhlak sesama non muslim, bermulia akhlak ketika berbisnis, bermulia akhlak dimanapun berada. Selalu tingkatkan kemuliaan akhlak. Itu inti daripada ajaran Islam. Dan seindah kemuliaan akhlak seorang, terlihat kemuliaan akhlaknya ketika diuji. Gimana sikapnya pas marah? Ada satu cerita saya pernah baca, sebuah kisah, tapi saya tidak menemukan abas cerita itu ada sanad yang sah atau tidak. Tapi kan sebuah cerita, ulama membolehkan menceritakan sesuatu yang bisa memberikan makna dan kesan, tapi tidak dikaitkan dengan ibadah, itu tidak apa-apa. Cerita sehari-hari, misal contoh, saya pernah membaca Nabi Muhammad SAW ketika pulang ke rumahnya meminta sama istrinya Siti Aisyah sediakan minum. Madinah musim panas, panasnya tinggi, haus waktu siang hari, Siti Aisyah menyediakan minum yang dingin, yang sejuk. Tapi Siti Aisyah ketika membawa minum, dia saking mungkin sibuk dalam urusan rumah tangga, daripada taruh gula dia taruh garam. Sampaikan minum kepada Rasulullah SAW minum. Siti Aisyah lanjut urusan rumah tangga. Ketika Rasulullah SAW minum, asin. Masalah enggak? Ada masalah. Tapi coba lihat sikap Nabi Muhammad mengatasi masalah. Ya Humairah. Apa itu ya Humairah? Panggilan Siti Aisyah. Makanya saya selalu bilang sama jemaah, tolong Bapak Ibu buatkan nama panggilan khusus untuk suami, dan suami memberikan nama panggilan untuk istri. Saya punya nama panggilan khusus, istri saya memanggil itu. Saya tidak kasih tahu ya. Saya juga punya nama panggilan kepada istriku. Itu aja yang selalu, dan isinya menunjukkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ibu kalau bapaknya, suaminya agak hitam sedikit, ya tidak apa-apa, hitam manis, coklat yang aku suka, kata-kata kira-kira yang menenangkan hati. Seperti Nabi Muhammad, ya Humairah, yang putih yang ada merah-merahan. Siti Aisyah menjawab labbaik, dan langsung datang.
Cuba cara Nabi Muhammad. Ya Humairah, ayo sini, temani saya minum. Temani saya. Rasul ingin memberitahu, tapi tanpa menyakiti perasaan istrinya. Siti Aisyah dengan senang hati, bahkan Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Nabi Muhammad diikutin, dan kemudian dia minum. Habis dia minum, asing. Sudah Rasul menyampaikan pesan tanpa dinyakiti perasaannya. Kira-kira terulang lagi kalau terjadi? Tidak akan terulang karena sudah mendapatkan belajar. Kira-kira gimana sikap kita? Istri bawa kopi malam-malam kepada suaminya. Mungkin pusing urusin anak, apalagi anak bayi, stres. Dia lupa taruh garam. Bawakan kepada bapak, maaf saya urus anak ya, bapak minum dulu ya. Pas bapak minum asin, kok kopi asin? Biasanya kita kenal kopi pahit atau kopi manis, kok ini kopi asin? Panggil, cara panggilan, kamu kemana? Datang istri, nah kenapa pak? Apaan kok kopi sudah 20 tahun kita nikah, kok kopi aja nggak bisa? Udah saya mau nikah lagi. Gara-gara urusan kopi mau nikah lagi. Sama juga dengan kadang-kadang kita heran terhadap sikap istri terhadap suami. Suaminya orang baik, jujur, tapi terjadi satu kali mungkin telat malam hari, HP-nya tidak bisa ditelepon, lowbat baterainya habis. Beliau pulang malam, sudah capek cari nafkah dan rezeki. Pulang malam hari, ditanya panjang lebar. Kok bapak ditelepon tidak bisa diangkat, tidak bisa ditelepon sih? Ya maaf bu, casnya habis. Masa tidak bisa cari cas? Ya salah, saya tidak mencari cas. Emang kemana sih malam-malam? Akhirnya tidak jadi tahajud, berantem sampai subuh. Beda sama orang istri ketika datang suaminya, walaupun sedang istrinya gelisah dan sakit hati, suaminya pulang, ya pak silahkan, bapak capek-capek ya, ayo sini pak saya lepasin sandal bapak ya, pak mau saya urut bapak ya, sebentar saya bawain air hangat pak. Ya Allah, terima kasih sayang, Masya Allah istri yang salihah. Bapak bu, malam-malam pulang pak. Emang kemana bapak? Kira-kira jawabannya enak gak nanti? Pasti jawabannya enak. Beda kalau kita bersikap kasar, pasti jawabannya bisa jadi kasar. Makanya tidak ada kata lembut akan mendatangkan kata kasar. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik pasti akan menjadi sedekah, bahkan mengundang kebaikan. Semua punya masalah dan kekurangan dalam rumah tangga. Jangan ada yang kira kita sempurna. Saya pun menghadapi masalah, apalagi dengan rasa cemburu istri saya. Sering ketemu ibu, apalagi kalau undangan semua majlis ta'lim ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu suka di depan? Bukan saya di depan, bukan mereka yang di depan, saya yang di depan. Kemudian ini namanya majlis taklim ibu-ibu. Apalagi kalau ada kiriman dari jamaah, ada yang kirim buah, ada yang berikan kue, ada yang beri kek, ada macam-macam. Ditanya, kok kirimannya banyak? Ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu? Dari ibu-ibu. Terus yang itu? Ibu-ibu. Kok semuanya kiriman ibu-ibu? Enggak semuanya. Yang itu dari bapak-bapak. Udah santai aja, relax. Ternyata yang dikirim oleh bapak-bapak yang terbagus, makanya dia senang. Ya udah yang dari bapak saya ambil. Ya ada apa-apa. Ada juga kiriman mantah, mau nggak? Ya mau lah. Buat belanja. Alhamdulillah. Selalu bersikap baik akan mendatangkan kebaikan. Tidak usah marah. Kemarin anak saya usia 1,5 tahun,
Kayaknya dia main sama ibunya kayak macam main kuda. Dia naikin ibunya, kemudian jatuh, ada sedikit keseliuk tangannya pas dia jatuh. Istri saya telepon, nangis. Kenapa? Anak saya jatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah, kan itu musibah. Alhamdulillah, yang mendatangkan musibah Allah. Kita harus bersikap puji Allah walaupun lagi susah, walaupun lagi musibah. Itu yang harus kita pelajari. Apapun musibah, terima telefon, anak kita kecelakaan, anak kita kejadian apa, istri kita ada musibah, ada orang sakit, ada orang meninggal. Sebelum kita bersikap tidak baik atau berkata ada apa, kenapa, astagfirullahalazim, tenang, ucapan alhamdulillah, inna lillahi wa inna. Nangis boleh, sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Bersikap buruk akhirnya bisa mendatangkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Tenang dan yakini Bapak Ibu, segala ujian yang datang dari Allah tidak ada kata buruk. Walaupun kita pandangi buruk, tapi ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran.